Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari di kerajaan yang makmur dan damai, Baginda Raja yang bijaksana mengundang dua tokoh terkenal di negerinya, Abu Nawas dan Abu Jahil, ke istana untuk sebuah pesta meriah. Baginda Raja ingin merayakan keberhasilan panen yang melimpah dan kedamaian yang terjaga di wilayahnya. Abu Nawas dikenal karena kecerdikannya yang luar biasa, dan Abu Jahil yang terkenal karena kekayaannya dan kebanggaannya, sama-sama menerima undangan tersebut dengan rasa hormat. Mereka berdua tahu bahwa pesta di istana selalu menjadi peristiwa yang tidak boleh dilewatkan. Ketika hari yang ditunggu-tunggu tiba, istana dipenuhi dengan hiasan yang indah, lampu-lampu yang berkelap-kelip, dan aroma masakan yang menggugah selera. Para tamu dari seluruh penjuru kerajaan hadir dengan pakaian terbaik mereka, siap untuk menikmati perayaan yang megah. Abu Nawas tiba dengan penuh gaya, mengenakan jubah yang sederhana namun elegan, sementara Abu Jahil memakai pakaian yang mewah dan berhiaskan permata. Mereka disambut dengan hangat oleh Baginda Raja, yang mengucapkan selamat datang kepada semua tamunya dengan senyum lebar. Sebagai bagian dari hiburan, Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membagikan cerita-cerita lucu dan bijak yang selalu berhasil membuat seluruh penghuni istana tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas pun bercerita dengan penuh semangat, menggabungkan humor dan hikmah dalam setiap kata yang diucapkannya. Abu Jahil, yang tidak ingin kalah, mencoba untuk menunjukkan kekayaannya dengan memberikan hadiah-hadiah mahal kepada Baginda Raja dan para tamu. Namun, semua tamu lebih terpesona dengan kata-kata Abu Nawas yang sederhana, namun penuh makna. Pesta berlangsung sampai larut malam, dengan tarian, musik, dan tawa yang bergema di seluruh istana. Baginda Raja merasa sangat puas melihat rakyatnya bersukacita. Setelah pesta yang meriah di istana, Abu Jahil merasa iri dengan perhatian dan pujian yang diterima Abu Nawas dari para tamu dan Baginda Raja. Abu Jahil, yang terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan dengan kekayaannya, tidak bisa menerima bahwa kata-kata sederhana Abu Nawas lebih dihargai daripada hadiah mahalnya. Dalam keadaan yang penuh iri hati, Abu Jahil mencoba memfitnah Abu Nawas. Ia merencanakan sebuah tipu muslihat untuk menjatuhkan nama baik Abu Nawas di mata Baginda Raja dan para penghuni istana. Abu Jahil menyebarkan kabar bohong bahwa Abu Nawas telah berbicara buruk tentang Baginda Raja. Kabar fitnah ini cepat menyebar di kalangan istana, dan tidak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap Baginda Raja. Dengan bijaksana, Baginda Raja memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk membersihkan namanya. Abu Nawas, yang dikenal cerdik dan penuh akal, segera menyadari bahwa ini adalah ulah Abu Jahil. Dengan tenang, ia berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda, jika saya benar-benar berkata seperti itu, apakah saya akan berbicara tentang hal itu dengan bebas, sehingga kabar tersebut bisa sampai ke telinga Baginda?" Baginda Raja, yang dikenal adil dan bijaksana, mengakui kebenaran kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menambahkan, "Dan jika saya memang berbicara buruk tentang Baginda, bukankah lebih bijaksana untuk Abu Jahil membawa saksi yang dapat membenarkan tuduhannya?" Tidak ada saksi yang bisa dibawa Abu Jahil, dan dengan demikian, rencana jahatnya terbongkar. Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas, dan memberikan hukuman yang pantas kepada Abu Jahil, karena telah mencoba memfitnah orang yang tidak bersalah. Akhirnya Abu Jahil merasa malu, dan mencoba untuk mempermalukan Abu Nawas, seperti saat Abu Nawas mempermalukan dirinya. Abu Jahil merasa, jika raja dan rakyat kerajaan mengakui kecerdasan Abu Nawas, tapi apakah Abu Nawas memang secerdas apa yang raja perkirakan? Akhirnya, Abu Jahil mendapatkan sebuah ide untuk menjebak Abu Nawas, dengan mengatakan jika Abu Nawas tidak bisa menjawab teka-teki dari dirinya, tidak secerdas seperti apa yang orang-orang pikirkan. Maka, Abu Jahil pun memulai misinya di suatu pasar. Abu Jahil berdiri di tengah kerumunan, dada membusung penuh kebanggaan. Ia berkata dengan suara lantang, "Wahai rakyat jelata,
Dengarkanlah, aku, Abu Jahil, adalah yang terpintar dalam permainan tebak-tebakan. Tidak ada yang dapat menandingi kecerdasanku, bahkan Abu Nawas sekalipun. Orang-orang berkumpul, tertarik dengan tantangan yang dilontarkan Abu Jahil. Mereka tahu tentang persaingan antara Abu Jahil dan Abu Nawas, dan banyak yang penasaran untuk melihat apakah Abu Jahil benar-benar bisa mengungguli Abu Nawas yang terkenal cerdik. Abu Jahil memulai permainannya dengan percaya diri, jika ada yang bisa menjawab tebakanku, aku akan memberikan 50 dirham. Namun, jika tidak ada yang bisa menjawab, maka mereka harus memberikanku 5 dirham. Orang-orang berbisik, merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang dari Abu Jahil yang kaya raya. Di tengah keramaian pasar yang penuh dengan suara tawar-menawar dan gelak tawa, ada seorang pedagang yang cerdik dan peka terhadap kejadian di sekitarnya. Suatu hari, ia mendengar Abu Jahil yang sedang berbicara dengan keras, membanggakan dirinya sebagai yang terpintar dalam tebak-tebakan, dan menantang siapapun untuk mengalahkannya, termasuk Abu Nawas. Pedagang ini, yang telah lama mengagumi kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas, merasa perlu untuk memberitahukan hal ini kepada sang pujangga. Ia berpikir bahwa Abu Nawas pasti akan dapat memberikan pelajaran kepada Abu Jahil yang sombong itu. Tanpa membuang waktu, pedagang tersebut bergegas meninggalkan lapaknya dan menuju kediaman Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Abu Nawas, yang sedang menikmati secangkir teh di sore hari, terkejut dengan ketukan yang terburu-buru itu. Abu Nawas, seru pedagang itu begitu pintu dibuka. Aku datang membawa berita. Abu Jahil sedang berada di pasar, membanggakan dirinya, dan menantangmu dalam permainan tebak-tebakan. Abu Nawas tersenyum tipis, memahami niat Abu Jahil yang sebenarnya. Terima kasih, saudaraku, namun aku tidak terkejut. Abu Jahil seringkali mencari perhatian dengan cara-cara seperti itu. Utusan itu tampak bingung. Tidakkah engkau ingin pergi ke pasar dan menunjukkan kepadanya bahwa engkau lebih pintar, Abu Nawas? Abu Nawas tertawa kecil. Tidak perlu terburu-buru, sahabatku. Abu Jahil mungkin memang ingin menantangku, tapi aku tahu maksud dan niatnya yang sebenarnya. Ia hanya ingin mengukur dirinya sendiri dengan berdiri di samping orang lain. Biarkan ia menikmati saat-saatnya. Aku yakin, pada waktunya, ia akan menyadari bahwa kecerdasan bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan di depan umum, melainkan sesuatu yang digunakan untuk kebaikan bersama. Dengan itu, Abu Nawas kembali kepada tehnya, sambil sesekali tersenyum sendiri. Ia tahu bahwa tidak semua tantangan harus dijawab dengan segera, terutama jika itu datang dari seseorang yang hanya ingin memuaskan egonya sendiri. Di keramaian pasar yang selalu penuh dengan cerita dan gosip, Abu Jahil berdiri dengan percaya diri yang tinggi, yakin bahwa teka-tekinya tidak akan bisa dipecahkan oleh siapapun, termasuk Abu Nawas. Dengan senyum yang lebar, ia berkata kepada para pedagang dan pembeli, "Dengarlah, kabar tentang tantanganku pasti akan sampai ke telinga Abu Nawas. Namun, dia tidak akan berani datang kemari, karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menjawab teka-teki yang kuberikan." Namun, apa yang tidak diketahui oleh Abu Jahil adalah bahwa Abu Nawas telah mendengar tentang tantangan tersebut dari seorang pedagang yang baik hati. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar kabar itu dan memilih untuk tidak pergi ke pasar. Bukan karena takut atau tidak mampu menjawab teka-teki, melainkan karena ia tahu bahwa Abu Jahil hanya mencari perhatian dan ingin merasa superior. Dalam kekesalannya, Abu Jahil mulai menyebarkan cerita di mana-mana bahwa Abu Nawas adalah pengecut yang tidak berani menjawab tantangannya. Ia berkeliling dari satu pasar ke pasar lain, dari satu majelis ke majelis lain, mengatakan bahwa Abu Nawas tidak lebih dari seorang penipu yang hanya pandai berbicara tetapi tidak memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan. Abu Nawas itu penakut, seru Abu Jahil dengan suara lantang. Ia tidak berani datang ke pasar untuk menjawab teka-teki yang kuberikan. Ia hanya pandai berbicara di depan raja dan para bangsawan, tetapi ketika dihadapkan pada tantangan sebenarnya, ia lari terbirit-birit. Namun, rakyat kerajaan yang bijaksana tidak mudah terpengaruh oleh kata-kata Abu Jahil.
Mereka telah lama mengenal Abu Nawas sebagai seorang yang cerdik dan penuh hikmah. Mereka tahu bahwa Abu Nawas tidak akan pernah lari dari tantangan tanpa alasan yang kuat. Di kerajaan yang adil dan makmur, berita cepat menyebar seperti angin. Begitu pula kabar tentang tantangan Abu Jahil di pasar yang sampai ke telinga Baginda Raja. Sang Raja, yang dikenal bijaksana dan adil, merasa penasaran mengapa Abu Nawas, pujangga cerdas dan terhormat di kerajaan, tidak menghadapi tantangan tersebut. Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk menanyakan langsung alasan dibalik ketidakhadirannya di pasar. Abu Nawas, dengan hormat, menghadap sang raja dan berkata, "Wahai Baginda yang mulia, aku telah mendengar tentang tantangan Abu Jahil. Namun, aku memilih untuk tidak menghadapinya, bukan karena takut atau tidak mampu, melainkan karena aku tidak ingin memberi makan pada kesombongan yang tidak bermanfaat." Sang raja mengangguk, memahami maksud Abu Nawas. "Aku tahu engkau bukanlah orang yang lari dari tantangan, Abu Nawas. Aku percaya bahwa engkau memiliki alasan yang bijak di balik keputusanmu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas menambahkan, "Kesombongan Abu Jahil akan membawanya pada kejatuhan sendiri, dan aku tidak ingin menjadi alat dalam permainan egonya. Kecerdasan sejati bukanlah untuk dipertontonkan, tetapi untuk digunakan dengan bijak dan untuk kebaikan bersama." Baginda Raja tersenyum, merasa bangga memiliki pujangga seperti Abu Nawas di kerajaannya. "Engkau benar, Abu Nawas. Kebijaksanaanmu sekali lagi telah membuktikan mengapa engkau sangat dihormati di kerajaan ini." Baginda Raja yang bijaksana pun merasa penasaran dengan tantangan Abu Jahil kepada Abu Nawas yang telah sampai ke telinga sang raja, dan ia ingin mengetahui apa sebenarnya niat di balik semua ini. Dengan perintah singkat, Baginda Raja memanggil Abu Jahil ke istana. Abu Jahil, yang tidak pernah menyangka akan dipanggil oleh sang raja, merasa gugup namun juga sedikit bangga karena merasa diakui. Setibanya di istana, Abu Jahil disambut dengan suasana yang serius. Baginda Raja menatapnya dengan pandangan yang tajam dan bertanya, "Abu Jahil, aku telah mendengar tentang tantanganmu kepada Abu Nawas. Katakan padaku, apa sebenarnya niatmu dengan semua ini?" Abu Jahil, yang terbiasa dengan pujian dan sanjungan, terkejut dengan pertanyaan langsung dari sang raja. Ia mencoba untuk berkata-kata, namun kata-katanya terdengar gugup. "Wahai Baginda yang mulia, aku hanya ingin membuktikan bahwa aku juga memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan Abu Nawas." Sang raja mengangguk, namun masih belum puas dengan jawaban tersebut. "Namun, mengapa kau harus menjelek-jelekkan Abu Nawas? Apakah ini hanya karena kebanggaanmu, atau ada alasan lain?" Abu Jahil tidak bisa berbohong di hadapan sang raja. Ia menundukkan kepala, dan berkata dengan suara yang rendah, "Aku iri, Baginda. Aku iri dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas, yang selalu dihormati oleh rakyat. Aku ingin merasakan penghormatan itu juga." Baginda Raja tersenyum dengan penuh pengertian. "Abu Jahil, kecerdasan bukanlah sesuatu yang harus dipertandingkan. Kecerdasan yang sejati adalah ketika kau menggunakan akalmu untuk kebaikan dan membantu sesama. Jika kau ingin dihormati, buktikanlah dengan perbuatanmu, bukan dengan kata-kata atau tantangan kosong." Abu Jahil merasa malu, dan semakin bertekad untuk membuktikan sendiri kecerdasannya, kalau dirinya lebih baik dari Abu Nawas. Bukannya memperbaiki diri, Abu Jahil semakin hari semakin membanggakan dirinya kepada rakyat kerajaan. Suatu ketika, Abu Jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang. Dengan sesumbar, Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas takut ketika diajak tebak-tebakan. Teman-teman Abu Jahil setengah tidak percaya, sebab mereka tahu kecerdikan Abu Nawas. Untuk membuktikan kecerdasannya, Abu Jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan. "Jika kalian tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kalian kasih saya 5 dirham. Jika saya tidak bisa menjawab tebakan kalian, saya kasih kalian 50 dirham, kata Abu Jahil. Namun anehnya, semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh Abu Jahil. Tak lama kemudian Abu Nawas datang. Seketika Abu Jahil menantangnya, tetapi Abu Nawas cuek saja dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh.
Tuh kan, Abu Nawas takut meladeni saya, karena dia takut kalah. Mungkin kecerdasannya sudah berkurang, kata Abu Jahil. Mendengar ucapan Abu Jahil, Abu Nawas merasa dilecehkan. Akhirnya, Abu Nawas mendekati Abu Jahil dan menerima tantangannya. Orang-orang yang ada di warung merasa akan ada tontonan gratis, dan mereka mengurumuni keduanya. Apa tantanganmu, wahai Abu Jahil? Kata Abu Nawas. Lantas seperti apa peraturannya, wahai Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Jika kamu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kasih saya 5 dirham. Jika saya tidak bisa menjawab tebakanmu, saya kasih kamu 50 dirham, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas menyetujui aturannya. Tetapi Abu Jahil meminta agar mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Tebak-tebakan pun dimulai. Berapa jarak bumi dengan langit? Tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas terkejut. Lalu Abu Nawas merogoh sakunya dan memberikan uang 5 dirham ke Abu Jahil. Sekarang giliran Abu Nawas memberikan pertanyaan. Hewan apa yang saat naik kakinya 4, tapi saat turun kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil juga kaget. Tetapi ia berpikir keras untuk mencari jawaban. Karena tidak bisa menemukan jawaban. Akhirnya ia terpaksa memberikan 50 dirham ke Abu Nawas. Memangnya hewan apa, Abu Nawas? Tanya Abu Jahil penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas memberinya 5 dirham. Saya butuh jawaban, bukan uang, kata Abu Jahil. Saya tidak tahu jawabannya, makanya saya kasih 5 dirham, kan begitu aturannya, kata Abu Nawas. Abu Jahil sadar, telah dijebak oleh Abu Nawas dengan permainan yang ia buat sendiri. Abu Jahil terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia menyadari bahwa ia telah terlalu jauh dalam kesombongannya, dan bahwa rakyat sebenarnya menghormati Abu Nawas karena kebijaksanaannya, bukan karena kemampuannya dalam tebak-tebakan. Akhirnya Abu Jahil pergi dengan wajah malu dan kesal, sementara Abu Nawas tertawa cekekekan. Demikianlah kisah Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide, untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.